Awal mulanya gimana tuh? Awal mulanya tuh jadi waktu saya SMA, saya lupa deh entah kelas 2 atau kelas 1 ya. Atau kelas 3. Pokoknya SMA itu saya diajakin naik gunung sama teman saya. Gunung pertama itu saya ingat banget adalah Sumbing. Oke. Dan itu pengalaman tidak menyenangkan sama sekali. Jadi saya naik gunung dapat badai angin, kemudian hujan. Nah di gunung itu tuh saya sambil jalan turun delosoran kalau kalian ngesot-ngesotan itu. Itu saya bilang gini, enggak lagi-lagi gue naik gunung, pokoknya ini pertama dan terakhir, udah gitu. Sepertinya gunung itu mengatakan lain gitu. Nggak boleh lah terakhir kali naik gunung. Begitu selesai turun, 2 minggu kemudian diajakin lagi dong naik gunung. Terus saya bilang, ayo kita ke gunung mana? dengan senang dan sukacita. Lupa sama kemarin. Lupa kayak gue. Terus kemudian karmanya sudah masuk. Ya udah akhirnya sejak itu udah mulai ketagihan naik gunung. Gitu. Dan kuliah saya ikut ekskul UKM. Ekskul. Saya ikut UKM-nya itu mahasiswa pencinta alam di kampus saya. Ya udah akhirnya bablas. Saya ke Tembagapura pun itu waktu ditawarin kerja, saya nanya, itu tuh Gunung Kartens ya? Iya, oke, saya masuk ke sana. Oh, gitu. Jadi karena gunungnya, bukan karena perusahaannya sebenarnya. Tapi dua-duanya dapat jadinya. Akhirnya dua-duanya dapat. Saya izin ke emak saya tuh kan karena memang dari kecil kami sudah merantau dan udah pisah dengan orang tua. Jadi saya SMA di Jogja, orang tua saya di Palembang kan. Jadi kita di asrama gitu. Jadi waktu saya pamit, Mang, Bot mau kerja nih di Papua, dapat tawaran. Oh iya ya, hati-hati anakku ya, hati-hati gitu. Dia nggak tahu ternyata Papua itu jauh banget gitu. Gitu. Baru kerasa ketika mengunjungi mungkin ya. Iya, waktu jauh ternyata tempat kerjamu ya. Ya gitu deh. Oke. Nah tadi ada juga disebutkan ada orang tua yang mungkin juga sudah tinggal jauh lah dengan Kak Enda sendiri. Biasanya kalau makin jauh tuh makin udah di mana, makin posesif gitu ya. Apalagi anaknya sendiri perempuan gitu ya. Perempuan terus juga hobinya bisa dikatakan cukup ekstrim gitu ya, mendaki gunung. Gimana tanggapan mungkin keluarga ketika tahu bahwa Kak Enda sendiri punya hobi yang mungkin beda ya dengan perempuan yang lain gitu Kak Enda? Iya. Jadi sebenarnya kakak saya yang pertama, dia itu juga suka naik gunung. Dan itu dia dilarang terus kan. Nah, saya belajar dari pengalaman. Jadi saya naik gunung nggak pamit. Tapi tidak patut untuk dicontoh ya? Tidak, ini hanya untuk yang profesional ya. Jadi nggak boleh dicontoh. Jadi saya ngomongnya itu setelah saya turun gunung. Biasanya setelah gunung turun, saya telepon, Ma, Mbot baru dari sini. Oh, udah merepet-merepet. Iya, gitu kan, merepet-merepet. Terus nanti naik gunung lagi, turun lagi, baru ngomong lagi gitu. Yang penting kan ngomong. Izinnya belakangan. Izinnya gitu belakangan. Ya. Tapi gimana tuh? Akhirnya mereka karena melihat mungkin, memang anakku paham nih apa safety-nya lah, terus juga mungkin resikonya. Akhirnya mereka ya udah terserah atau gimana tuh? Akhirnya ibu saya sih yang lebih posesif. Kalau bapak sih orangnya ya hati-hati, yang penting hati-hati gitu ya. Lah, yang penting pulang pergi selamat gitu kan. Kalau ibu saya, aku cuma nunjukin, Mak, Mbot itu kemarin naik gunung ini, ngasih tahu ketinggiannya seberapa. Oh, tinggi kali ya gitu. Terus bangga dia, bangga. Mbot kemarin naik gunung es loh, yang ini. Mbot saya tunjukin kan. Wih, keren, gak banyak orang bisa kesini kan? Enggak banyak. Gitu. Akhirnya dia bangga. Gitu. Oke, kalau dari keluarga berarti melihat bisa mencapai satu titik ketinggian yang spesial gitu ya, itu jadi sebuah prestasi. Kalau orang-orang di sekitar pernah underestimate nggak sih seorang perempuan gitu mendaki gunung, pasti lemah nih gitu. Itu pernah nggak? Ada pengalaman nggak kayaknya? Iya, ada banget. Jadi saya datang ke tempat saya kerja itu Desember 2005. Lalu dengan restu Tuhan ya, Januari 2006, awal Januari, saya bisa naik gunung salju yang pertama. Nah itu karena saya kan sebulan aja belum nyampe ya kan, aduh kinyis banget lah, newbie banget. Terus udah gitu para pria-pria gagah perkasa di sana itu bilang, emang dia bisa? Jangan ajak dia gitu. Emang dia bisa? Lagi, iya, gitu nanti ya? ngerepotin kan susah gitu. Saya cuma bilang, ya kalau saya boleh ikut naik, saya ikut. Tapi kalau enggak ya nggak usah dipaksa. Jadi maksudnya nggak usah dipaksain harus ikut gitu. Saya udah pasrah aja. Terus ternyata akhirnya boleh lah ikut kan.
Saya tuh nggak ngomong banyak sih, maksudnya ya action speak loud lah. Jadi orang yang underestimate saya itu, saya udah mulai lemah nih. Saya lihat udah nggak kuat. Terus saya bilang, Mas, tasnya mau dibawain nggak? Saya gitu. Saya bawa ransel saya sendiri kan. Mas, tasnya mau dibawain, kamu kuat? Nggak apa-apa, nanti kalau saya nggak kuat ya saya kan kasih tahu gitu. Kira tasnya saya bawain, taruh di depan. Biasa kan kayak gitu ya, Mapala bawa entah di mana-mana. Udah, terus saya bilang, ayo Mas, bisa Mas. Biasa kalau orang suka naik gunung tuh suka gitu, saling menyemangati ya kan. Ayo Mas, bisa yuk Mas, yuk jalan yuk gitu. Terus saya lihat lagi di depan, aduh kok kayaknya dia udah mulai terseok-seok juga gitu. Mas, tasnya mau dibawain nggak gitu? Oh iya boleh, akhirnya saya tenteng lagi satu gitu kan. Akhirnya ayo Mas, bisa yuk Mas, yuk. Aku nunggu di sini. Ya udah, kalau dia memutuskan untuk nggak jalan, ya silahkan gitu. Terus jalan lagi ada yang ini, mau dibawain nggak Mas barangnya? Saya masih bisa kok gitu. Akhirnya saya sampai puncak. Sebelum sampai puncak ada namanya lidah es gitu ya tempat. Nah, saya bisa meletakin tas, terus kemudian sampai puncak gitu, baru turun. Kemudian ya itu, mereka tuh cuma bilang, oh ternyata dia kuat ya. Jadi berikutnya kalau ada pendakian lagi, saya dilibatkan. Jadi maksudnya saya nggak usah ngomong banyak-banyak. Jadi action ya yang penting kita lakukan dan mereka akan melihat apa yang kita lakukan gitu toh. Iya, karena banyak sekarang kan naik gunung ya ajang gaya-gayaan aja. Betul, yang penting konten gitu ya. Iya, foto di puncak, lihat sunrise gitu ya. Iya, itu sudah. Nah itu juga yang mungkin harus diperhatikan bahwa ya skill, terus juga safety dan lain sebagainya. Stamina terlebih ya itu perlu diperhatikan. Dan juga berkaitan dengan apa ya, ya edukasi ini ya, sedikit mungkin skill karena Kak Enda ini juga punya hobi menulis ya. Betul sekali. Dan sudah menjadi sebuah karya. Itu terbitnya di tahun berapa tuh Kak Enda? Di 2000 ini 2022 ya. 2022. Ya, 2022. Oktober 2022. Yes. Buku Kartens Piramid ya. Benar. Nah, mungkin boleh diceritakan gitu. Awal mula dari hobi menulis terus jadi sebuah buku yang ternyata based on true story, pengalaman Kak Enda sendiri mendaki. Gimana tuh prosesnya dari hobi akhirnya lahir sebuah karya, perasaannya pasti seneng banget kan? Seneng banget. Jadi saya ya itu tadi tambahan hobi ya. Saya suka naik gunung, saya suka motret dan saya suka nulis. Jadi ketiga ini saya kombinasikan dan saya masukkan dalam bentuk buku. Jadi buku yang saya tulis itu seperti kata Mbak Audrey bahwa itu adalah kisah nyata dari pengalaman saya naik gunung, dan di buku ini juga spill sedikit ada foto-foto. Oh, foto yang diambil langsung oleh Kak Enda? Saya kompilasi, karena kan saya atlet ya, maksudnya tim yang ikut ini. Jadi ada foto ketika kami lagi perjalanan, tapi minimal teman-teman bisa lihat gunung.